Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang rasanya makin relevan buat kita semua. Puasa media, atau mungkin lebih kerennya, detox digital. Anda sudah mengirimkan banyak sekali sumber yang menarik ya. Ada analisis ahli, artikel, riset. Semuanya mencoba menjawab satu pertanyaan besar. Apa benar sih kalau kita jeda sebentar dari semua keriuhan media ini, hidup kita bisa jadi lebih baik, lebih bermakna? Dan pertanyaannya bukan cuma apakah bisa, tapi lebih ke gimana caranya, dan apa aja dampak yang mungkin kita nggak sadari. Tepat. Jadi misi kita sekarang adalah membedah semua materi ini. Kita cari benang merahnya, dan kita sajikan poin-poin paling pentingnya untuk Anda. Kita bakal lihat dari banyak sisi. Mulai dari kesehatan mental sampai, katakanlah, produktivitas. Oke. Nah, ada satu istilah dari sumber Anda yang langsung, wah, kena banget buat saya. Istilahnya itu perasaan berdengung atau buzzing yang konstan. Karena kita ini kan selalu terhubung, rasanya itu titik awal yang pas banget. Gimana caranya kita mematikan dengungan yang kayaknya nggak pernah berhenti nih? Itu metafora yang pas sekali. Karena manfaat pertama yang paling cepat terasa menurut hampir semua sumber yang Anda kumpulkan, memang langsung ke dengungan itu. Efeknya itu langsung ke kesehatan mental Anda. Oke. Dan ini bukan cuma perasaan subjektif loh, kayak jadi lebih tenang, tapi betul-betul ada perubahan nyata yang terjadi di dalam sistem kita. Coba kita bedah deh soal ketenangan ini. Banyak sumber Anda menyoroti soal media 24/7, rentetan notifikasi, berita yang nggak ada habisnya, terus perbandingan sosial. Itu semua bikin sistem saraf kita kayak dalam mode siaga terus-menerus. Betul, waspada terus. Salah satu analisis bahkan secara spesifik bahas fenomena doom scrolling. Itu loh. Saat kita tahu harusnya berhenti, tapi jari kita kayak otomatis terus menggulir berita-berita buruk. Yang ada malah makin cemas kan? Puasa media ini ibaratnya kita sadar-sadar menarik diri dari medan perang digital itu. Dan ini bukan kiasan aja loh, ada penjelasan biologisnya. Beberapa riset yang Anda berikan itu menjelaskan kalau jeda dari paparan media yang intens ini itu bisa bantu menurunkan kadar hormon stres kita. Kortisol namanya. Oh, kortisol. Jadi, saat Anda meletakkan ponsel, Anda itu sebenarnya lagi ngasih sinyal ke tubuh Anda. Situasi aman, boleh rileks sekarang. Ini tindakan proaktif untuk menenangkan sistem saraf, bukan cuma nunggu rasa cemas itu hilang sendiri. Menarik sekali soal kortisol itu. Tapi ini sesuatu yang perubahannya bisa kita rasain cepat gitu, dalam sehari 2 hari, atau ini lebih ke manfaat jangka panjang? Pertanyaan bagus. Efek penurunan stres yang akut itu bisa terasa lumayan cepat, bahkan mungkin dalam 24 jam pertama. Karena Anda langsung memutus pemicunya kan? Tapi manfaat yang lebih dalam, kayak memperbaiki pola tidur misalnya, itu tentu butuh waktu lebih lama. Oke. Masuk akal. Tapi yang nggak kalah penting, dan ini benang merah yang kuat banget di semua sumber Anda, adalah soal jebakan perbandingan sosial. Rasa takut ketinggalan atau FOMO, terus perasaan nggak cukup baik waktu lihat sorotan hidup orang lain. Iya. Penyakit era media sosial. Kita kayak terus-terusan bandingin, adegan di balik layar hidup kita dengan trailer filmnya hidup orang lain. Sumber-sumber Anda ini sepertinya setuju kalau puasa media itu bantu kita kalibrasi ulang standar internal kita. Kita jadi ingat lagi kalau nilai hidup kita itu nggak ditentukan sama jumlah like. Tepat sekali. Bahkan ada data konkret yang mendukung ini. Sebuah studi yang disorot di salah satu dokumen Anda menemukan fakta yang cukup mengejutkan. Puasa media sosial, bahkan untuk waktu yang sangat singkat, itu terbukti secara signifikan mengurangi persepsi diri yang negatif. Seperti rasa malu terhadap bentuk tubuh, terutama di kalangan anak muda. Wow. Jadi ini bukan cuma soal menghindari hal yang negatif, tapi secara aktif menciptakan ruang untuk berdamai sama diri sendiri. Anda berhenti membandingkan bab pertama cerita Anda dengan bab ke-20 cerita orang lain. Oke, jadi manfaat buat ketenangan batin dan citra diri itu jelas banget. Tapi yang bikin saya kaget waktu baca sumber-sumber Anda itu adalah gimana dampaknya merembet ke cara kerja otak kita. Ini bukan lagi soal perasaan, tapi soal performa kognitif. Benar sekali. Beberapa sumber Anda pakai istilah yang deskriptif banget, perhatian yang terfragmentasi. Anda pernah ngerasain nggak sih otak Anda kayak laptop lama yang kipasnya bunyi kenceng karena kebanyakan buka tab? Wah, sering banget. Satu tab buat kerjaan, satu buat balas chat, satu lagi buat scroll-scroll. Nah, kondisi itulah yang disebut kelelahan kognitif. Otak kita itu nggak dirancang untuk terus-terusan melompat-lompat kayak gitu. Analogi yang pas banget. Saya sering ngerasain itu di akhir hari kerja.
Rasanya udah kerja seharian, tapi nggak ada satupun tugas besar yang benar-benar kelar. Cuma pindah-pindah dari satu hal kecil ke hal kecil lainnya. Persis, dan puasa media dalam konteks ini fungsinya kayak tombol reset. Anda seolah-olah menutup semua tab yang tidak perlu dan membiarkan prosesor otak Anda dingin lagi. Ini memungkinkan otak buat memulihkan kemampuannya untuk fokus mendalam. Dan dampaknya ke produktivitas tuh bukan main-main ya. Coba bayangin ini. Salah satu sumber Anda nyebutin peningkatan produktivitas bisa sampai 20-30%, itu kan sama artinya Anda dapat 1 hari kerja ekstra setiap minggu. Gratis, cuma dengan meletakkan ponsel Anda. Sangat besar. Ini mengubah cara kita memandang distraksi. Distraksi bukan lagi gangguan kecil, tapi pencuri waktu yang mahal banget. Kalau kita bisa dapat fokus dan energi mental sebanyak itu lagi, pertanyaannya, buat apa kita pakai? Apa waktu luang yang tiba-tiba muncul itu cuma jadi kosong, atau justru jadi peluang? Nah, itu poin krusialnya. Ini membawa kita ke manfaat berikutnya. Mendapatkan kembali aset kita yang paling tak tergantikan, waktu dan otonomi. Rata-rata orang, menurut beberapa riset yang Anda bagikan, itu menghabiskan berjam-jam setiap hari cuma buat scrolling. Waktu Anda puasa, waktu itu secara harfiah dikembalikan ke Anda. Dan apa yang kita lakukan dengan kantong waktu baru itu jadi penentu ya. Bisa jadi malah bingung. Betul, dan disitulah keajaibannya terjadi. Beberapa sumber Anda secara khusus menyoroti kekuatan dari rasa bosan. Selama ini kan kita selalu lari dari rasa bosan. Ada jeda sedikit, langsung ambil ponsel. Padahal saat kita biarin diri kita bosan, saat kita nggak terus-terusan konsumsi konten, pikiran kita mulai berkelana. Disitulah ide-ide baru muncul, kreativitas terpicu. Ini pergeseran fundamental. Dari konsumen pasif, jadi arsitek aktif dalam hidup Anda. Anda berhenti cuma menyerap dan mulai menciptakan. Tunggu sebentar. Jadi dengan meletakkan ponsel, kita bukan cuma jadi lebih tenang dan fokus, tapi berpotensi jadi lebih kreatif. Manfaatnya ternyata meluas keluar diri kita ya, ke cara kita berinteraksi dengan dunia dan orang-orang di sekitar kita. Tepat sekali. Ada benang merah yang sangat kuat di semua sumber Anda tentang gimana puasa media itu mendorong interaksi tatap muka yang lebih otentik. Tanpa gawai sebagai penghalang, percakapan jadi lebih kaya, kontak mata terjaga lebih lama, kita jadi pendengar yang lebih aktif. Benar juga. Soal interaksi ini, saya jadi ingat pengalaman makan malam, di mana semua orang di meja sibuk sama ponsel masing-masing. Suasananya hening, padahal semua orang ada di situ. Sumber-sumber Anda seolah bilang kalau kehadiran fisik aja nggak cukup, kita butuh kehadiran mental juga. Betul, bahkan ada yang menyebutnya landasan kehidupan yang memuaskan. Karena pada akhirnya kan kualitas hubungan kita yang paling menentukan kebahagiaan, dan ini nggak cuma berlaku untuk hubungan dengan orang lain, tapi juga hubungan dengan diri sendiri. Oke. Yang menarik di sini adalah gimana media sering jadi pengisi setiap momen hening. Waktu nunggu kopi, di dalam lift, sebelum tidur, kita otomatis ambil ponsel. Kebiasaan ini, seperti yang disorot sumber-sumber tadi, secara efektif mencegah kita untuk sekedar duduk diam dengan pikiran kita sendiri. Dan waktu kita paksa diri kita buat berhenti, saat keheningan itu datang, apa yang terjadi? Awalnya mungkin aneh ya, nggak nyaman. Tentu. Tapi di dalam ketidaknyamanan itulah introspeksi dimulai. Jeda ini kesempatan emas untuk tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya penting buat saya? Apa tujuan hidup saya tanpa kebisingan dari luar? Salah satu sumber menggambarkannya sebagai proses menemukan kembali suara hati Anda. Anda beralih dari mode autopilot ke kehidupan yang lebih sadar. Jadi, ini bukan cuma soal mematikan kebisingan dari luar, tapi juga soal akhirnya mulai mendengarkan musik dari dalam diri kita sendiri. Ini membawa kita ke manfaat jangka panjangnya ya, yang mungkin nggak langsung terasa, tapi fundamental banget. Benar. Selain manfaat mental dan sosial, ada juga dampak fisik dan perubahan pola pikir. Salah satu yang paling sering disebut itu kualitas tidur. Ini pasti ada hubungannya sama layar ponsel sebelum tidur. Sumber-sumber Anda jelasin ini dengan simpel banget. Cahaya biru dari layar gawai kita itu mengacaukan produksi melatonin, hormon yang ngasih sinyal ke tubuh buat tidur. Dengan hindari layar sebelum tidur, siklus tidur alami tubuh bisa pulih. Tidurnya jadi lebih nyenyak. Jika kita hubungkan semua kepingan puzzle ini, kita sampai pada tujuan akhir dari puasa media. Sintesis dari berbagai sumber Anda sangat jelas soal ini. Tujuannya itu bukan untuk meninggalkan teknologi selamanya. Itu nggak realistis. Puasa media lebih berfungsi sebagai tombol riset besar. Jadi,
Ini bukan soal jadi anti teknologi, tapi tentang menjadi lebih sadar dan, berdaulat atas teknologi. Tepat sekali. Tujuannya itu untuk memutus kebiasaan reaktif dan nggak sadar. Kayak otomatis sambil ponsel waktu bosen. Setelah masa puasa selesai, Anda nggak kembali ke kebiasaan lama. Sebaliknya, Anda memperkenalkan kembali media secara sadar. Anda mulai bertanya, aplikasi ini beneran nambah nilai nggak di hidup saya? Anda mulai menyusun diet media yang sehat, yang melayani tujuan Anda, bukan sebaliknya. Anda ambil kembali kendali dari algoritma. Dengarkan. Sumber-sumber tadi menunjukkan kalau puasa media ini jauh lebih dari sekedar cara mengurangi stres sesaat. Ini adalah sebuah latihan untuk mendapatkan kembali aset Anda yang paling berharga. Waktu Anda, fokus Anda, kedalaman hubungan Anda, dan yang terpenting, koneksi dengan diri Anda sendiri. Ini pergeseran dari konsumsi pasif ke kehidupan yang lebih aktif dan penuh kesadaran. Salah satu sumber Anda menyimpulkannya dengan indah. Katanya, ini bukanlah tentang kehilangan, tapi tentang menciptakan ruang. Ruang untuk berpikir, ruang untuk merasakan, ruang untuk terhubung secara nyata. Ini adalah sebuah tindakan disiplin diri, sebuah deklarasi untuk mengambil kembali kendali dari algoritma dan memberikannya kembali kepada diri Anda yang seutuhnya. Sumber-sumber tadi banyak membahas tentang apa yang Anda dapatkan kembali saat puasa media, waktu, ketenangan. Tapi ada satu pertanyaan yang tersisa, yang mungkin hanya bisa Anda jawab sendiri. Pertanyaannya adalah, setelah keheningan itu datang dan dengungan itu berhenti, apakah Anda siap untuk benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan oleh pikiran Anda? Apa yang mungkin Anda temukan dalam rasa bosan yang selalu Anda hindari?